Di sebuah desa terpencil bernama Sinarjaya, pagi selalu dimulai dengan kicauan burung dan suara langkah kaki petani yang menuju sawah. Rumah-rumah di desa itu terbuat dari kayu sederhana dengan atap seng yang sudah berkarat. Di salah satu rumah kecil berdinding bambu, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Bimo bersama ibunya. Rumah itu berada di dekat sawah dengan pemandangan bukit hijau di kejauhan. Setiap sore, Bimo selalu pergi ke sebuah bukit kecil di ujung desa. Ia suka duduk di sana sambil memandang pesawat yang melintas jauh di langit. Suatu hari nanti, aku akan berada di sana, gumamnya sambil tersenyum kecil. Walaupun ia hanya anak desa yang serba kekurangan, mimpi menjadi pilot selalu membakar semangatnya. Di sekolah, teman-teman Bimo sering mengejek mimpinya. Bimo, jadi pilot itu mahal. Kamu pikir dengan jualan kue bisa bayar sekolah penerbangan? Kata salah seorang teman. Ejekan itu selalu membuat hatinya sakit, tetapi ia tetap diam dan menunduk. Ia tahu bahwa yang ia butuhkan bukan pembenaran, melainkan usaha nyata untuk membuktikan mereka salah. Setelah pulang sekolah, Bimo selalu membantu ibunya menjajakan kue keliling desa. Dengan keranjang bambu penuh kue di tangannya, ia berjalan menyusuri jalan berbatu sambil tersenyum kepada setiap pembeli. Ia tahu betapa keras perjuangan ibunya untuk menghidupi mereka. Malam hari, meski lelah, Bimo selalu belajar di sudut rumah kecilnya. Ia hanya memiliki lampu minyak untuk penerangan. Buku-buku bekas yang ia pinjam dari perpustakaan desa berserakan di lantai. Wajahnya terlihat penuh tekad. Bimo mengikuti lomba menulis esai di kabupaten. Ia menulis kisah perjuangan ibunya dan mimpinya menjadi pilot. Setelah berbulan-bulan menunggu, ia menerima kabar bahwa ia memenangkan juara pertama. Dengan hadiah uang yang ia dapatkan, ia bisa membayar biaya tes masuk sekolah penerbangan. Bimo akhirnya diterima di sekolah penerbangan berkat beasiswa. Meski ia harus menghadapi banyak tantangan, ia belajar dengan giat. Seragam kadet penerbangan yang ia kenakan menjadi kebanggaan baru dalam hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, Bimo berhasil menjadi pilot. Hari pertama mengenakan seragam pilot resmi, ia pulang ke desa untuk menemui ibunya. Di depan rumah kecilnya, ia berdiri dengan bangga sambil menunjukkan seragam itu. Ibunya memeluknya erat sambil menangis bahagia. Bimo memutuskan untuk mendirikan perpustakaan kecil di desanya agar anak-anak lain bisa punya akses ke pendidikan. Ia ingin semua orang percaya bahwa mimpi besar bisa diraih, apapun latar belakang mereka. Kini, Bimo dikenal sebagai salah satu pilot terbaik di maskapainya. Ketika duduk di kokpit pesawat, ia selalu teringat perjalanan panjangnya. Ia tahu bahwa semua itu terjadi karena mimpi, doa, dan kerja keras. Cerita ini menggambarkan perjalanan panjang Bimo dari seorang anak desa hingga menjadi seorang pilot sukses. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita kami.